Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Frater Diakon Marcelinus Lilo, MSc. Saya berasal dari Keuskupan Agung Ende, tepatnya di Kecamatan Detusoko, Desa Golulada, Buungenda, Kabupaten Ende Flores, Nusa Tenggara Timur. Saya dilahirkan sebagai anak pertama. Kami berjumlah 6 bersaudara. Ayah saya bernama Markus Langga, beliau sudah almarhum, dan ibu saya Paulina Tima. Mereka berasal dari kampung yang berbeda. Kalau bapak saya dari Buungenda asli, sedangkan mama saya dari Buubi, itu di daerah Tomberabu 1. Di sana waktu mereka merasa ketertarikan antara satu dengan yang lain, maka saya sebagai anak dari pasangan orang tua saya itu, rasa tertarik menjadi seorang imam itu sudah sejak kecil. Ketika saya masih berusia 6 atau 7 tahun di kampung halaman di Buungenda waktu itu, dan saya melihat ada beberapa misionaris dari Jerman. Mereka adalah dari Serikar Sabda Allah SVD yang berkarya di paroki saya. Dan di situ saya merasa tertarik dengan kehadiran mereka, tegur sapa mereka, canda tawa mereka ketika berjumpa dengan kami anak-anak. Lalu kemudian setelah tamat SD, saya melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Larantuka. Saya bersama dengan paman saya, adik dari bapak saya diboyong ke sana untuk melanjutkan pendidikan SMP. Di sana kurang lebih 3 tahun, dan di sana juga menjadi tempat yang sangat indah, persemaian benih panggilan saya. Karena kota Larantuka, kota Renya merupakan pusat dari kegiatan keagamaan Katolik yang ada di sana. Dan itu memberikan nuansa yang sangat indah dan membuat saya menanggapi panggilan Allah itu sangat kusuk. Kemudian setelah saya tamat SMP, saya melanjutkan ke Sekolah Tinggi Menengah Kejuruan. Kalau dulu namanya STM. Saya mengambil jurusan teknik mesin. Teknik mesin waktu itu saya selesaikan dengan 3 tahun. Kemudian karena satu dan lain hal, saya akhirnya merantau ke Kalimantan Timur. Saya bekerja di salah satu perusahaan bonafit, yaitu perusahaan milik Pak Soeharto waktu itu sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan di sana saya mengadu nasib, sekaligus juga mengolah bagaimana saya hidup sebagai seorang awam. Tapi bagi saya hidup harus menghidupkan banyak orang. Nah, di tempat kerja itulah saya menumbuhkan kembali benih panggilan yang sejak kecil, SMP, SMA, dan di tempat kerja itu saya mendapatkan semacam pencerahan khusus. Bahwa dalam refleksi saya selalu bertanya, Tuhan, apakah hidup saya hanya seperti ini? Jika Engkau menginginkan saya untuk menjadi seorang pelayanmu, bolehkah saya masuk di dalam satu kongregasi atau tarekat? Jadi dalam bekerja saya selalu mengungkapkan bahasa batin. Hubungan secara vertikal dengan Tuhan tak jemu-jemu setiap saat. Itu saya lakukan di Kalimantan. Nah, kemudian seperti gayung bersambut apa yang dirindukan oleh saya. Nah, saya berjumpa dengan Tarekat Misionaris Hati Kudus Yesus MSc. Waktu itu mereka masuk pertama kali di Kalimantan Timur, di Berau tahun 1998. Dan di situ saya berkenalan dengan Pastor Van Bavel, sekarang sudah almarhum, dan Pastor Pius Retop MSc, sekarang juga almarhum. Mereka ini adalah sosok yang memberikan inspirasi untuk saya, sehingga saya boleh masuk dan bergabung dengan mereka. Singkat ceritanya, saya keluar dari perusahaan itu, lalu kemudian saya bergabung di paroki bersama dengan mereka. Saya sebagai driver waktu itu untuk mengantar mereka ke stasi-stasi. Nah, kemudian selama hidup bersama di Tanjung Redep, saya berjumpa juga dengan beberapa diakon MSc, dan itu menjadi kenangan terindah untuk saya. Kemudian saya memilih untuk bergabung dengan MSc. Dan waktu itu Pastor Van Bavel memberikan rekomendasi untuk diteruskan kepada superior daerah waktu itu di Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur, yaitu Pastor Paul Cepitoy MSc. Dan itu saya diterima dengan baik di Skolastika. Dan waktu itu saya jalan sendiri.
tanpa ada orang yang mengantarnya, dan dari Kalimantan menuju ke Sulawesi Utara, ke Manado. Kemudian setelah sampainya di Manado, saya memang untuk memilih bagaimana, karena memang latar belakang saya bukan dari seminaris. Saya adalah seorang berasal dari sekolah yang biasa, STM. Bagaimana supaya bisa masuk ke seminari? Itu menjadi pikiran saya juga. Akhirnya saya waktu itu memutuskan untuk kalau boleh supaya saya bisa membantu gereja dan bekerja lebih cepat untuk bisa mengaplikasikan pribadi saya untuk sebagai tenaga pastoral gereja, saya waktu itu masuk kepada Bruder MSC. Nah, disitulah saya dibentuk, dibina dari masa aspiran, postulan, sampai novisiat, saya sebagai Bruder MSC, dan bahkan sampai dengan Kaul Kekal MSC. Nah, sebelum Kaul Kekal itu saya memang ditugaskan di beberapa tempat. Tugas pertama kali saya itu di Maluku Tenggara, di SMK Siwa 5 Santo Yosef Langgur, dan waktu itu saya ditugaskan untuk menjadi seorang kepala sekolah kurang lebih 2 periode, dari 2008 sampai dengan 2014. Nah, disitulah saya mendampingi anak-anak. Memang prinsip saya adalah kehadiran saya di tempat di mana saya diutus, yaitu menghidupkan banyak orang. Kemudian tahun 2014 sampai dengan 2019, saya diutus oleh Tarekat MSC Provinsi Indonesia ke Amerika Latin, khususnya di negara Kuba, negara komunis. Saya bekerja di sana kurang lebih 5 tahun. Nah, benih panggilan untuk menjadi imam itu semakin nyata, semakin mengkristal dalam diri saya. Dan di sanalah saya memberikan lamaran atau mengajukan lamaran kepada pimpinan MSC, khususnya provinsial MSC, untuk menerima saya sebagai seorang calon imam, dari bruder ke calon imam MSC. Nah, itu semua saya lakukan dalam doa dan dalam novena. Tapi saya tidak bekerja dan berjalan sendirian. Saya berkonsultasi, berkomunikasi dengan konfrater saya yang sama-sama diutus di negeri Kuba itu, yaitu Pastor Hengki, Pastor Victor. Dalam makan bersama hari-hari kami, saya bisa bersharing dan mereka memberikan masukan kepada saya. Itulah makna hidup komunitas di daerah orang atau di negara lain. Waktu itu lamaran saya kurang lebih 1 bulan kemudian diterima. Saya mendapat informasi itu dan saya merasa bersyukur sekali karena sudah 5 provinsial yang saya ajukan waktu itu, tapi yang terakhir yaitu Pater Provinsial Joni Luntungan MSC yang menerima saya untuk menjadi calon imam MSC. Saya sangat bersyukur dengan semua keputusan itu. Pada prinsipnya saya sebagai seorang MSC, dan saya sadar bahwa saya dipilih, diutus untuk mewartakan hati kudus Yesus di mana saja saya berada. Dan itu merupakan suatu landasan utama bagi saya. Lalu kemudian saya mempunyai moto hidup atau moto panggilan yang sesungguhnya itu menginspirasi, memberikan cahaya, yaitu tentang bagaimana ketika Yesus setelah dibangkitkan dari alam maut, ia berjumpa dan menampakkan diri kepada ke-11 muridnya, dan dia berpesan kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil kepada segala makhluk, yaitu Markus bab 16 ayat ke-15. Dan bagi saya itu menggema dalam hati saya, sehingga tidak mengherankan ketika saya diutus kemanapun selalu siap, selalu oke. Karena saya tahu Tuhan pasti akan menyertai saya dimanapun saya diutus. Memang pada awalnya saya ada rasa khawatir sebagai manusia biasa, misalnya bersoal bahasa, soal budaya, soal karakter di mana saya akan diutus. Itu manusiawi sekali, wajar. Tapi dalam batin kecil saya selalu mengatakan bahwa Tuhan, jika Engkau mengutus saya, Engkau tidak pernah meninggalkan saya, dan Engkau tidak mengecewakan saya. Dan itu terbukti ketika saya tidak bisa berbicara bahasa Spanyol waktu itu kurang lebih 6 bulan, dan Tuhan memberikan jalan yang luar biasa sehingga saya bisa menguasai bahasa Spanyol dengan baik dan bisa berinteraksi dengan umat, dengan siapa saja yang saya jumpai di tanah misi itu. Nah, sekarang saya setelah pulang dari Kuba, saya melanjutkan di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Tinggi di Pineleng, kurang lebih 3 tahun. Karena memang saya dulu sudah S1 di Senata Dharma, Yogyakarta. Itu saya sebagai seorang diajarkan khusus sebagai seorang katekis. Setelah saya menempuh kurang lebih 3 tahun di Pineleng,
saya memberanikan diri dengan semangat hati yang teguh. Saya mengikrarkan beberapa tabisan-tabisan kecil, lektor, akolit, dan pada akhirnya tanggal 22 Juni tahun 2022 saya ditabiskan sebagai seorang diakon. Dan sebentar lagi saya akan ditabiskan menjadi seorang imam, dan itu adalah rahmat Tuhan yang luar biasa. Dan ini bukan soal keberhasilan atau soal suatu prestise, tapi ini adalah rahmat. Rahmat yang Tuhan berikan secara cuma-cuma, yang bagi saya ini untuk gereja. Jadi kehadiran saya untuk gereja dan untuk masyarakat, untuk keluarga, dan untuk siapa saja yang akan saya jumpai dalam perjalanan hidup saya. Sehingga memang saya merasakan bahwa panggilan ini sungguh luar biasa. Dan itu bagi saya memang sangat istimewa. Karena bagi saya usia juga. Saya usia bukan muda lagi. Dan tabisan tahun ini saya merasa usia saya sudah cukup tua. Tetapi Tuhan memakai saya sedemikian rupa. Dan kesehatan saya dijaga dengan baik. Itu bagi saya rahmat yang terindah. Kemudian yang saya harus sampaikan pada kesempatan yang penuh rahmat ini, yaitu ucapan atau ungkapan terima kasih. Yang pertama, syukur kepada Tuhan, kepada Hati Kudus Yesus, Bunda Hati Kudus, Santo Yosef sebagai teladan pelindung para pencinta Hati Kudus, Santa Margareta Maria, para martir MSC. Itu yang bagi saya sebagai pendukung yang mendoakan saya dan melindungi saya di mana saja saya berada. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mama. Bapak Mama, Bapak yang sudah meninggal mendahului saya, dan Mama yang masih hidup. Mama saya bagaikan seorang janda miskin. Saya selalu bertanya kepada beliau, apakah saya melanjutkan jalan panggilan ini atau bagaimana Mama? Lalu Mama mengatakan, Marcel, apa yang engkau pilih, itulah suara hatimu. Mama hanya mengikuti kamu. Jadi saya merasakan bahwa hati seorang mama, pasti dia ingin supaya saya dekat dengan beliau. Tetapi karena benih panggilan sudah ditanam sejak kecil, dan itu yang menjadi kekuatan saya, maka Mama melepaskan saya atau memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan suara hati saya, yaitu menjadi seorang imam religius atau religius imam. Lalu kemudian saya menyampaikan terima kasih kepada Tarekat MSC. Tarekat MSC dari Generalat MSC di Roma maupun MSC Provinsi Indonesia. Dari periode ke periode para provinsial yang saya kasih, saya hormati, saya banggakan. Justru melalui jalan pikiran mereka, cara mereka mendampingi saya, cara mereka memberikan inspirasi untuk saya, itulah yang mematangkan jalan panggilan saya. Memang lika-liku cukup banyak, tetapi saya melihat bahwa ada satu lorong yang harus saya lalui, yaitu lorong kesabaran, lorong kesetiaan, dan pada akhirnya lorong ketaatan. Saya berterima kasih juga kepada konfrater MSC, di mana saja mereka berada. Saya juga berterima kasih kepada guru-guru saya, dari SD, SMP, STM, bahkan sampai di perguruan tinggi, 2 perguruan tinggi, yaitu di Senata Dharma dan juga STF Pineleng. Tak lupa yaitu Skolastikat, kebanggaan kita, Skolastikat MSC. Skolastikat adalah satu lembaga pendidikan untuk menjaring atau menumbuh kembangkan semangat para misionaris yang berspiritualitas Hati Kudus Yesus. Kemudian saya berterima kasih juga kepada para donatur, benefactores yang senantiasa mendukung kami, para MSC. Teristimewa saya, walaupun saya tidak melihat seberapa mereka menyumbangkan, tetapi saya sadar bahwa kami bisa hidup, bergerak, dan ada di tarekat ini karena campur tangan kebaikan hati para donatur, benefactores, dan umat sekalian dengan caranya masing-masing, sehingga kami boleh hidup dan kami boleh berkarya dimanapun gereja mengutus kami. Dan tidak lupa juga di setiap rumah-rumah pembinaan itu para pembantu, para tukang masak, para tukang cuci,
Dan bagi saya mereka ini juga mengambil bagian di dalam kehidupan kami sebagai seorang religius. Dan terima kasih juga kepada para pembimbing, khususnya di masa-masa akhir ini sebelum tabisan. Saya bicara sampaikan secara khusus kepada Romo Wisnu MSc sebagai pendamping masa diakonat saya di Purworejo, aspiransi MSc Purworejo. Beliau sangat memberikan semacam semangat, kepercayaan kepada saya, sehingga memang saya rasakan bahwa walaupun saya belum ditabiskan, tetapi aura persahabatan, keakraban, konfraternitas, kolegialitas itu terjadi, sehingga saya dipercayakan kemana-mana. Dan saya mendampingi para aspiran dengan baik, karena saya merasa bahwa para aspiran itu juga adalah aset terdekat yang nanti mereka itu akan yang akan memegang atau boleh katakan menerima tongkat estafet selanjutnya. Saya pikir itu yang paling penting. Kemudian tidak lupa juga dengan orang-orang yang sudah mendahului, orang-orang yang meninggal, khususnya dari keluarga besar kami, Embu Gela, Embu Dalawela, Embu Riti, dan seluruh orang-orang Bu Ngenda, orang-orang Dori, orang-orang Ranga, orang-orang Wolomage, orang-orang Numba, Bu BI Tanadaki, khususnya tempat leluhur saya yaitu Pumbindi Rateroru. Itu mereka semua yang mungkin masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Saya menyampaikan juga cukup banyak terima kasih kepada mereka. Justru dari mereka lah saya boleh hadir di tempat ini. Dan dari rahim mereka, satunya dari mereka, dari anak mereka, cucu mereka, boleh bisa mewartakan sabda Tuhan di dunia ini. Di akhir kata, saya menyampaikan permohonan maaf. Tentu saja saya sebagai manusia yang boleh katakan ada kurang, ada salah, ada kekeliruan dalam bertutur kata, dalam karya. Dan di tempat yang penuh rahmat ini, saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Semoga maaf dari Anda saya terima dan kita saling memaafkan. Karena Tuhan adalah kasih, dan kasih itu selalu memaafkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga rahmat ini menjadi rahmat kita bersama, yang kita alami dan kita bagikan kepada semua orang yang kita jumpai di dalam perjalanan hidup kita. Ametur, amado sea todas partes el sagrado corazón de Jesús. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia selama-lamanya.